Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ikhlasul Amal, NIM 19210185. Ingin sedikit memberikan kesimpulan mengenai materi pembahasan khiyar dalam mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Ustadzah Asna Jazilatul Husna. Jadi dalam bermuamalah, khususnya dalam konteks jual beli, Islam memberikan kemudahan atau pilihan bagi si pembeli untuk memilih antara meneruskan atau melanjutkan akad jual beli yang sedang ia lakukan, atau mengurungkannya atau membatalkan akad jual beli yang ia sedang lakukan. Dan hal itu dalam ilmu fikih disebut dengan khiyar. Jadi khiyar ialah secara bahasa itu artinya memilih, sedangkan secara istilah memberikan pilihan antara meneruskan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut, atau menarik kembali jual beli tersebut. Nah, tujuan adanya khiyar apa? Tujuannya itu untuk menghindari kemudorotan, agar tidak adanya kerugian baik bagi si pembeli maupun si penjual. Nah, itu tujuannya. Kemudian dalam khiyar itu memiliki landasan hukum. Landasan hukum yang pertama itu berdasarkan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Al-Haris, yang artinya, dari Abdullah bin Haris, ia berkata, saya mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu an dari Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, kan, pilihan, memilih, selama mereka berdua belum terpisah atau berpisah dalam majelis tersebut. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli tersebut. Dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian khiyar itu memiliki macam-macam atau terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah khiyar majelis, kedua khiyar syarat, dan ketiga khiyar aib, dan terakhir khiyar ru'yah. Nah, khiyar majelis itu secara bahasa, majelis itu kan berarti suatu tempat perkumpulan. Khiyar majelis itu berarti khiyar yang mana boleh dilakukan oleh seorang yang bertransaksi itu selama mereka masih dalam tempat transaksi tersebut, masih dalam majelis yang mereka sedang melakukan transaksi tersebut. Itu mereka boleh melakukan khiyar. Dan khiyar ini berakhir jikalau antara kedua belah pihak itu, yaitu pembeli maupun si penjual itu, memilih akan diteruskannya akad. Dan yang kedua, khiyar majelis ini akan berakhir jikalau diantaranya terpisah dari tempat jual beli tersebut. Kemudian yang kedua, khiyar syarat. Jadi khiyar syarat ini dimana seorang pembeli dia boleh melakukan khiyar, kan, memilih untuk meneruskan jual belinya atau menarik atau membatalkan jual belinya itu pada masa atau waktu tertentu. Walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki ia bisa melangsungkannya, dan apabila ia tidak menghendaki maka bisa membatalkannya. Itu khiyar syarat. Kemudian khiyar aib.
khiyar aibi ialah khiyar di mana hak pembatalan atas jual beli dan pengembalian barang karena adanya atau ditemukannya cacat atau aib dari sesuatu yang telah dibeli oleh si pembeli tersebut. Aib ini bisa dilaksanakan dengan syarat tertentu. Yang pertama, barang yang cacat sudah ada ketika atau setelah akad dilakukan sebelum terjadi serah terima. Nah, tetapi jika aib muncul setelah serah terima, maka khiyar aib ini dinyatakan tidak ada. Kemudian yang syarat kedua, cacat atau aib tersebut tetap melekat pada objek setelah diterima oleh pembeli. Kemudian pembeli tidak mengetahui adanya aib atas objek yang telah ia beli tersebut, baik ketika ia melakukan akad atau setelah menerima barang tersebut. Namun jika pembeli mengetahui sebelumnya, ya kan, pas ia beli itu mengetahui bahwasanya ada cacat, maka tidak ada khiyar di dalamnya atau khiyar aib ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ke 5, tidak ada persyaratan baro'ah atau cuci tangan dari aib dalam kontrak jual beli. Jika dipersyaratkan maka hak khiyar aib ini gugur. Yang terakhir, cacat atau aib pada barang tersebut masih tetap sebelum terjadinya pembatalan akad. Kemudian yang terakhir, khiyar ru'yah. Jadi pengertian khiyar ru'yah ini ialah khiyar di mana seorang pembeli itu memiliki hak untuk membatalkan suatu akad ataupun meneruskan akad tersebut ketika ia melihat objek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsungnya akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah jadi batas perubahan atasnya. Nah, syarat dalam khiyar ru'yah ini antara lainnya barang yang ditransaksikan adalah barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat. Syarat yang kedua, barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi. Dan yang terakhir, tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah. Itu sekilas kesimpulan dari saya. Mungkin apabila banyak kesalahan ataupun keterangan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.